Shalom Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan berkata, barang siapa kukasihi, dia akan kutegur dan kuhajar. Maka dari itu relakan hatimu dan bertobatlah. Dengan adanya firman Tuhan ini, kita tahu kalau kita sedang ditegur Tuhan, dengan cara apapun juga, apakah melalui masalah, apakah melalui apapun, kalau Tuhan sedang tegur kita, berarti Tuhan mengasihi kita. Sebab hanya orang-orang yang Tuhan kasihi, maka dia mengalami teguran-teguran daripada Tuhan. Karena itu, ketika kita mengalami teguran Tuhan melalui apapun di dalam kehidupan kita, yang pertama kita harus mengucap syukur. Kenapa mengucap syukur? Berarti Tuhan mengasihi kita. Selain dari mengucap syukur, kita mulai periksa diri kita, introspeksi diri kita atas teguran Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Setiap teguran Tuhan, kita mengambil sebuah keputusan. Tuhan, aku tahu aku salah. Dan aku bersyukur atas teguran ini. Karena aku tahu ternyata Tuhan mengasihi aku. Dan mampukan aku untuk berbalik daripada jalan-jalanku yang salah. Mampukan aku melakukan segala sesuatunya seperti yang Tuhan mau. Ketika hati kita limpah dengan ucapan syukur dan kita minta tolong Tuhan memampukan kita untuk berbalik dari jalan yang salah, maka saudara, berarti saat itu kita sedang membuka pintu hati kita. Ketika kita membuka pintu hati kita, kita membiarkan Tuhan masuk di dalam hati kita. Apabila Tuhan masuk di dalam hati kita, maka kita akan makan sehidangan dengan Tuhan. Sebab Tuhan ada di dalam hati kita, ada di dalam pikiran kita, ada di dalam perasaan kita. Apabila Tuhan masuk di dalam hati, pikiran, dan perasaan kita, permasalahan apa yang Tuhan gak bisa selesaikan? Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Apapun permasalahan kita, sesulit apapun, orang katakan tidak mungkin terjadi, itu pasti bisa terjadi. Satu kali ketika saya mengalami goncangan besar di dalam bisnis saya, di dalam usaha saya, di dalam keuangan saya, suami saya bilang, "Ma, kita ini tenggelam. Bukan hanya badan, sudah sampai mulut. Tinggal kelihatan hidung aja. Sebentar lagi kalau hidung ini pun tenggelam, kita sudah gak bisa bernafas. Sudah gak punya cara lain." Tapi saya katakan dengan suami saya, masih ada Tuhan. Ayo Pak, kita bergandengan tangan. Kita sama-sama minta ampun dengan Tuhan. Kita sujud di hadapannya. Dan kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Biarkan di dalam hidup kita, di dalam hidup keturunan kita, jangan pernah kehendak kita yang jadi. Biarkan kehendak Tuhan yang jadi. Andai kata Tuhan izinkan kita tenggelam habis dan tidak bernafas lagi, kita mengucap syukur. Karena kita sempat minta ampun dan bertobat. Pertobatan itu walaupun kita gak sempat melakukannya karena kita sudah tenggelam habis. Tetapi dengan ketulusan kita minta ampun dan janji kita mau bertobat dengan Tuhan, itu membuat mama percaya pengampunan Tuhan turun atas kita. Saya bergandengan tangan dengan suami saya. Saya katakan, Tuhan, kami minta ampun. Kami terlalu sombong, kami terlalu merasa hebat. Kami benar-benar
merasa kami itu luar biasa, dan kami tahu Engkau gak suka. Ampuni kami Tuhan, berikan kami kesempatan. Apabila Tuhan izinkan kami tenggelam habis, kami gak apa-apa, tapi biarlah mohon ampun dan kami, pengampunan kami, penyesalan kami, pertobatan kami, Tuhan catat dan Tuhan berikan pengampunan itu. Kami nggak apa-apa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sesuatu yang keluar dengan tulus, dengan air mata, dengan satu keputusan untuk berbalik dari jalan yang salah. Karena teguran Tuhan yang begitu keras atas kami tahu, karena Tuhan mengasihi kami. Dan saat itu, mulai hari itu, saya dan suami saya sepakat, sehati, sepikir, hanya satu fokus di dalam hidup kami adalah bagaimana mengasihi Tuhan, bagaimana melakukan apa yang Tuhan mau, bagaimana mau hidup seperti yang Tuhan mau. Bukan lagi kami bertepuk dada, akunya yang besar, tetapi Tuhan yang besar ada di dalam kehidupan kami. Maka saudara, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kami lihat Tuhan bukan hanya berbelas kasihan, Tuhan bukan hanya mengampuni, tetapi Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah aku dan suamiku. Dia buat aku dan suamiku selalu senantiasa sehati sepikir di dalam Dia. Tuhan buat aku dan suamiku di dalam kehidupan kami cuma satu, senantiasa melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Dan setelah itu terjadi hari lepas hari, kami melihat Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Dia bukan hanya memulihkan keuangan kami, Dia bukan hanya memulihkan hati, pikiran, dan perasaan kami, tetapi Dia juga memulihkan keluarga kami. Dia memulihkan bukan hanya hubungan antara suami istri, tetapi hubungan antara orang tua dan anak, hubungan antara anak-anak kami bersaudara, hubungan antara banyak hal. Dan Tuhan pulihkan ekonomi kami, keuangan kami. Dan Tuhan turut bekerja atas apapun yang kami lakukan, semua yang mendatangkan kebaikan dan keberhasilan. Itu sebabnya Bapak, Ibu, Saudara, ingat baik-baik. Ketika Tuhan tegur engkau melalui peristiwa apapun, melalui apapun jalannya Tuhan tegur, ingat, berarti Tuhan sedang mengasihi engkau. Ucapan syukur, tangkap kairos itu, tangkap kasih Tuhan yang melalui teguran itu. Dan ucapan syukur, minta pengampunan, janji dengan setulus hati dengan Tuhan, mau melakukan apapun yang Tuhan mau. Dan aku percaya seluruhnya itu pasti membuat hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan, dan Tuhan akan campur tangan di sepanjang hidupmu, dan semuanya mendatangkan kebaikan dan berhasilan. Yang mau melakukannya bersama-sama dengan saya, katakan amin.